وعلى آله وأصحابه صلوا على النبي محمد. السلام عليه زين الأنبياء. السلام عليه أفضل الأنبياء. السلام عليه زين الأنبياء. السلام عليه Yeah.
صلوا على النبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترك عفتك He
نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي أنفزوه ضراء وأمن صدري وصدري إلى نهاية تمام حملي فلما استدبر القلب برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
يا الله ربي اغفر لي بي يا الله ببركات الحبيب محمد يا الله وعلى البدر علينا بنزل ياسر وجب الشكر
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ashabil alimi fawqa darajat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat khairina maulana Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa ala alihi wa sahbihi minal ulumi wal hikmah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita pagi hari ini, hari Minggu 19 April 2026, kita dikumpulkan di TPQ Al-Ikhlas dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustaz Nur Amin, yang kami hormati penasihat Masjid dan TPQ Al-Ikhlas Bapak Hanafi MSC, yang kami hormati pembina TPQ Al-Ikhlas Bapak Haji Sutrisno, yang kami hormati para ustaz dan ustadzah TPQ Al-Ikhlas, yang kami hormati seluruh wali santri TPQ Al-Ikhlas yang berbahagia, dan serta adik-adik santri yang kami bangga-banggakan. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, izinkan kami selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan wisuda pada pagi hari ini. Hari ini insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Ustazah Rasidah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبع شداد
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosida, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat suci yang telah diartikan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars TPQ Al-Ikhlas. Kepada Ustazah Rosida kami persilakan untuk memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik dari TPQ Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas, kepada yang terhormat Bapak Ustaz Nur Aminin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala alaina dinal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hadratul mukarramin para alim, para ulama, para
nasihat ketakmiran Masjid Al-Ikhlas, para ustadz-ustadzah TPQ Al-Ikhlas, para santriwati, mufti santri, beserta walinya, sedaya kemauan yang hadir pada pada pagi hari ini merupakan suatu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa silaturahim, duduk sareng-sareng dalam rangka kita berusaha memuliakan, memakmurkan juga dari rangkaian acara yaitu haflah kenaikan yang pada pagi hari ini termasuk sudah kita gelar 3 kali di tiga lokasi. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah, telah memberikan uswah kepada kita, khususnya umat muslim, dengan harapan kita yang merasa umat muslim dan keluarga ini betul-betul mengharap barokah rahmat syafaat beliau ila yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Mewakili ketakmiran kula matur suwun sanget khususnya BPQ Al-Ikhlas, pembina ustadz dan ustadzanya yang berusaha semaksimal mungkin memotivasi wali santri dengan harapan ingin memakmurkan tempat ibadah yang ada di wilayah aku ini. Tentunya boleh lepas dari dukungan wali santri dan panjenengan sedaya, baik apapun yang dibutuhkan, apapun yang diharapkan, kebersamaan panjenengan merupakan suatu titik untuk mencapai kesuksesan bersama. Akan tetapi saya yakin namanya manusia, baik fasilitas maupun cara ustadz-ustadzanya mungkin ada sedikit kecil yang kurang berkenan. Saya kira itu merupakan normal karena apa? Setiap manusia harus bisa makhluk kotor manusia. Dan semoga momen yang luar biasa ini merupakan sebagai yang agenda rutinan yang senantiasa menjadikan lebih tingkat kualitas harapan kita semua. Kulo atas nama ketakmiran langsung dari menurut saya juga perlu panjangan informasi akan hubungan panjangan mungkin beberapa putri panjangan bisa masuk ke sini. Harapan kami termasuk panjangan juga ikut siar biar bagaimanapun tempat ini juga satu wadah dengan Masjid Al-Ikhlas yang sebenarnya. Di kemauan tidak saja kurang-kurangkan kewakilan kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari penasihat Masjid dan TPQ Al-Ikhlas kepada yang terhormat Bapak Hanafi MSc, kami persilakan. Assalamualaikum. Yang pertama-tama saya hormati yang sangat hormati Bapak Pembina TPQ yang kedua yang terhormat Bapak Ahmad Ustadz Bapak Munir, yang ketiga yang saya sangat hormati Ketua TPQ yang berada saya yang lebih hormati Bapak Ibu wali santri dan wali santri serta saudara sahabat kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita sama-sama menyaksikan memberikan doa restu atas nanti pelaksanaan yang sudah bagi
santri yang telah lulus tidak nanti masuk nanti harapan kami pertama dari santri, terus yang ada anak sekalian mengajar karena dalam hadis bulan dikatakan sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar mengerti dan mengerti itu hadis. Jadi saya marah, saya berikan support kepada saudara-saudara yang mengetahui teruslah kalian berdua belajar terus sampai nanti yang dikatakan dari ketua itu. Ini memang betul untuk pelajaran waktu tidak habis-habisnya. Saya sejak tua segini masih ngaji di masjid dulu tadi. Ini juga bersama Abah Suri. Ini terus dilakukan. Yang kedua, para santri Bapak Ibu sekalian, tetap buka, dorong anak-anak kalian. Wahai ngaji, ayo deh, yuk ngaji. Tidak belajar ngaji. Selalu diingatkan dan diberi semangat. Yang ketiga, untuk ustaz-ustaz ini, kami sedang nama yang berjuang. Siapa lagi di sini yang mau membina anak kami di kampung sini kecuali ustaz-ustaz ini yang sangat cerdas dan sangat kami perjuangkan. Insya Allah ada segala tetap akan berhasil pembina TPQ. Jangan mengharapkan imbalan yang ikhlas berjuang. Beliau menyelamatkan anak-anak di sini yang selama hidupnya dengan bidang itu. Insya Allah investasi penjaminan anak-anak nanti bicara Tuhan bukan main pasti semuanya ambil yang terakhir pada anak-anak sekalian yang masih berada di sini terusnya sampai selesai ya sampai selesai minimal sudah bisa tapi jangan berhenti terus melakukan yang terakhir kepada Bapak Ibu kami mohon kepada jangan segera berada bersama berada saya siap saya berada mari konsultasi dengan saya bersama ya saya kita benar-benar masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan arahannya. Acara berikutnya adalah sambutan dari pembina TPQ Al-Ikhlas kepada yang terhormat Bapak Haji Sutrisno. Kami persilakan. Bulatan mikir ya. Saya buatan sadar terlambat. Bukan karena masalah kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Nur Amin, dan yang kami hormati penasehat masjid dan juga penasehat TPQ Al-Ikhlas Bapak Hanafi MSC, dan juga para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang kami hormati, dan juga anak-anakku santri TPQ Al-Ikhlas yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, kekuatan, kesehatan, dan juga diberi kelimpahan rezeki yang barokah.
Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan suri tauladan pada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau sampai akhirul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang kami hormati, nanti akan saya sampaikan beberapa hal mengenai dan berhubungan dengan pendidikan antara santri, wali santri, dan juga ustadz-ustadzah yang ada di PBG Al-Ikhlas. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para wali santri telah hadir dan dukungannya sepenuhnya pada PBG Al-Ikhlas. Jadi sampai sekarang PBG Al-Ikhlas itu masih berjalan terus. PBG Al-Ikhlas itu mulai dari tahun 2022. Jadi sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun. Buka di awal itu sekitar di bulan 3 sebelum bulan puasa, sekitar bulan, kalau tidak salah bulan 2. Jadi nanti kita juga akan ada pengembangan, ada namanya ulang tahunnya PBG. Nanti kita lihat dulu tanggalnya, bulannya. Jadi kita ada ulang tahun PBG tiap tanggal berapa di bulan 2 itu. Kalau sekarang sudah bulan 4, berarti harus keliwatan. Jadi kalau kita ulang tahun harus keliwatan. Jadi kita ulang tahun itu ya secara alami. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah ini untuk kenaikan jilid dan juga kelulusan di jilid kemarin di tahun 2025 itu yang lulus itu cuma 2, karena yang lulus cuma 2 tidak kita adakan wisuda. Dan sekarang ini saya adakan wisuda. Kemarin yang ikut ujian itu ada 7 santri. Itu pun saya itu masih geleng-geleng kepala karena melihat nilainya. Kalau bisa itu ojo nanti 0 sing akeh 0. Nek akeh 0 ya itu berarti kalau hafalan itu enggak apa. Nah, terus saya ngambil inisiatif untuk ujian ulang. Ujian untuk jilid 6 itu kemarin di hari Senin. Kita mengadakan lagi di hari Jumat ujian ulang. Alhamdulillah. Jadi nilainya anak-anak ini nulis sudah di 100. Jadi luar biasa gitu. Jadi anak-anak itu saja itu pinter-pinter. Tapi karena kurang perhatian dari orang tua, kurang tekanan, kurang paksaan dari orang tua,
karepe dhewe. Karena apa? Kita terlalu mengikuti kemauan anak-anak. Seperti berangkat ngaji. Ya, tadi dikatakan Pak Nafi, ayo anak kita itu disuruh direre. Orang tua ini mengikuti anak. Ayo dong budal ngaji. Wes kesel aku. Terus kita membiarkan di situ. Kita tidak memaksa di situ. Anak-anak itu meneneng, bene akan diulangi seperti itu. Aku lek dikongkon budal ngaji, aku lek wis muni kesel, lek wis muni ngomong, aku terus dijakno ndek wong tuaku. Tapi besoknya itu diulangi lagi. Bahkan anak-anak itu diarani gak masuk itu ya ulangan. Ono sing saulan kaplok tuh, romulan kaplok tuh. Berarti ini orang tua itu membiarkan anak kita. Padahal anak kita itu seperti di Mars TPI itu kan jadi anak yang solihah. Ya, kalau anak kita ini kita cintakan anak solihah, kados orang tua itu punya celengan untuk di akhirat. Apalagi anak-anak kita ini sebelum balik, kalau mau belajar ngaji, itu pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Itu penuh itu pahala itu untuk orang tua itu. Apa yang dikerjakan anak itu pahalanya untuk orang tua. Anak belajar ngaji ini yang pertama cari ilmu, yang kedua cari pahala untuk orang tuanya. Tapi kalau katakan sudah sepuh, ya seperti Pak Nafi ini belajar ngaji tiap hari minggu tiap sore. Nomor satu itu karena kita sudah sepuh, kita cari pahala. Nek cari ilmu itu nomor dua. Yang penting kita istiqomah cari pahala. Kalau untuk cari ilmu ini nomor dua, karena sudah sepuh. Jadi kita apalagi dengan anak kita terus bilang kepada orang tua, aku ini belajar ngaji, kok ngajinya dibolak-balik terus. Ada itu seperti Pak Nafi ini belajar membaca Al-Quran. Apakah kalau sudah hafal terus ganti kitab suci? Kan tidak, kan kita ulangi lagi mulai awal. Jadi kitab suci kita itu kan ada satu, Al-Quran. Jadi kita baca berulang-ulang. Jadi seperti anak-anak ya, katakan di jilid 1 membaca tilawati, nanti diulang-ulang. Ya memang seperti itu, biar anak itu lebih menguasai, lebih memahami. Jadi biar bisa menguasai. Dan juga untuk hafalan, ya kami mohon pada wali santri itu selalu melihat buku prestasi. Di situ jilid 1 yang dihafalkan surat apa aja, doa sholat doa apa saja, doa sehari-hari doanya apa saja.
itu harus dihafalkan. Jadi sebagai orang tua selalu nonton yogane, nggih. Jadi anak itu kayak ojo dicolno, terus apa jare TPG, jangan. Jadi kita sama-sama mendidik anak kita. Karena apa? Kalau anak ini pintar, yang merasakan, yang menikmati kepintaran anak ini bukan ustadz-ustadznya, pasti yang anak-anak kita dengan orang tuanya yang menikmati itu. Dan untuk kenakalan anak-anak, ya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Untuk ustadz dan ustadzah sudah saya beritahu, kita jangan sampai bentak, kita jangan sampai mencubit, kita jangan sampai memukul. Kita harus cuma mengingatkan, cuma memberitahu. Kita harus sabar. Dengan kesabaran ini, anak-anak itu kalau zaman sekarang sudah masuk anak Gen Z. Ya, dengan paham dong Gen Z itu. Lek awake dhewe iki kegencet. Ya. Lek awake dhewe iki kegencet. Jadi yang ini iki oleh jago. Jadi seperti itu. Kalau anak-anak itu gencet, jadi dikereni katene, disabari yo katene, dikandani wong yo katene, dikandani wong tuane yo kadang banget. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu karakter anak-anak kita. Jadi nanti untuk ustadz dan ustadzah dan juga wali santri, nanti di waktu rampokan, monggo nanti wali santri itu menanyakan, jangan malu-malu, anak saya itu kalau ngaji bagaimana. Terus untuk ustadz dan ustadzah harus bisa menjelaskan, si A itu gini, si B itu gini. Ustadz-ustadzah nggak boleh bohong di situ, tidak boleh menutup-nutupi. Jadi biar kita sama-sama tahu dari anak-anak kita. Karena apa? Nanti kalau ustadz dan ustadzah ini katakan bentak, memberi hukuman pada anak-anak, nanti akan viral. Lek guru TPQ viral, TPQ ini bulan. Kau ono sing ngaji di kene, wis buyar-buyar wis. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama menjaga, mendidik anak-anak kita. Karena apa yang kita harapkan itu anak-anak kita itu sama-sama pintar, terutama di bidang agama. Karena nanti anak-anak itu akan membaca Al-Quran sampai akhir hayat. Nah, pahala itu akan ngalir terus pada orang tua. Al-Quran itu nanti bisa jadi penolong kita nanti. Walaupun kita sudah meninggal, ya, anak-anak kita itu tiap pagi membaca Al-Quran, kita akan dapat syafaat di situ, dapat keringanan di situ. Jadi betapa pentingnya kita ini belajar membaca Al-Quran.
juga masalah nilai ujian, dan juga nanti untuk Ustadzah dan Ustadz ini menyampaikan nilai-nilainya. Jadi apa yang dilakukan anak-anak di PPI, jadi kita harus legowo, jadi kita harus menerima. Jadi kemarin itu kita seleksi untuk kenaikan jilid. Kita ini nomor 1, kita gunakan toleransi. Yang kedua, ini nilainya. Kalau saya ini saklek pada nilai, ini banyak yang nggak tahu. Jadi banyak yang mengulang. Padahal untuk ujian-ujian itu pasti sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Oke, paham ya ibu-ibu, oke, bapak-bapak, untuk wali santri. Jadi ini untuk menuju jenjang anak-anak kita lebih tinggi. Dan juga saya sampaikan untuk wisudawan ini ada anak 9. Nanti tolong dari wali santri untuk mengarahkan anak-anak kita untuk mengaji lebih di jenjang yang lebih tinggi. Yaitu kalau sudah lulus jilid 6 di PPI, ini ada yang namanya ngaji Al-Quran. Jadi ngaji kitab suci Al-Quran. Waktunya yaitu ba'da maghrib sampai jam isya. Itu ustadzanya itu tiap hari hadir itu, Senin sampai Rabu, kalau Kamis libur karena di TPD di masjid ada takbir, terus hari Jumatnya masuk lagi. Gitu aja. Dari wali santri itu ada yang tahu ngaji Al-Quran itu gini, tolong yang ngaji Al-Quran itu di absen, di foto, di video. Ngaji Al-Quran itu kan anaknya kan sudah besar, pamite ngaji tapi gak tekan TPI, sogo pos. Ini saya sampaikan terus terang. Apakah mungkin dari guru ngaji ini terus kuliah di situ, ayo rek ngaji, kan gak mungkin. Terus ada pamite ngaji, dolen aja syukur. Jadi seperti itu. Ayo, monggo nanti untuk ngaji Al-Quran ini ibu-ibu wali santri ini lebih memperhatikan itu. Karena apa? Ini sudah jenjangnya di Al-Quran. Jangan dibuat main-main. Kita belajar kitab suci. Ini untuk bekal kita di akhirat nanti. Paham ya? Monggo nanti kalau mungkin ada kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa menghubungi saya di kantor PPI. Mungkin ada unek-unek atau ada usulan, nanti bisa menghubungi saya langsung di kantor PPI. Jadi jam kerja saya itu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Kalau mau ngobrol-ngobrol masalah anak-anak, monggo saya layani sepenuh hati. Membicarakan perkembangan anak, monggo. Terus yang terakhir saya informasikan kepada Pak Guyupan, Ketua Pak Guyupan. Ini
biar semua tahu ketua paguyuban itu Bu Ayu. Bu Ayu yang megang HP ini, yang megang kamera. Kenal ya, Stoyo Bu Ayu. Ini ketua paguyuban. Tolong nanti 2 bulan 3 bulan ke depan memprogramkan anak-anak diajak rekreasi pariwisata. Nanti kita pariwisata di mana, terus transportnya apa, bayarnya berapa, monggo nanti kita musyawarah. Setuju no boten Bu? Boleh refreshing. Cek aku buat mengurusi anak, mengurusi perasaan anakku ngumpet ya kan ya jumpa ya jengkel kan gitu. Jadi kita nanti kita refreshing ya, kita rekreasi berpariwisata. Nanti bayarnya nggak mahal-mahal ya. Paham ya? Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sutrisno. Baik hadirin yang berbahagia, ini tibalah kita dalam acara inti yakni prosesi wisuda santri TPQ Al-Ikhlas Minggu 19 April 2026. Berikut kami akan menyampaikan dari nilai yang cukup ke nilai yang tinggi. Persiapan dari seluruh jilid 6 yang sudah lulus. Nomor urut ke-9 dengan total nilai skor 4.715 dimenangkan oleh Kendra Ilona Amanta Fajar. Dimohon untuk ke depan. Nomor 8 dengan total nilai 4.990 Muhammad Nur Hidayat, kembali dipersilahkan ke depan. Nomor urut ke-7 dengan total nilai skor 5.345 dimenangkan oleh Yasmin Azhara Srikasti Pratama. Dimohon untuk wakil dari paguyuban Ibu Ayu mengasihkan piagam kepada wisudawan. Disilakan untuk kembali kepada Ketua Paguyuban. Selanjutnya kita lanjutkan kepada wisudawan dengan urutan tingkat ke-6. Wisudawan dengan total nilai 5.500 dimenangkan oleh saudara Bintang Aliando Firmansyah.
Nomor urut kelima dengan total nilai 5.725 diperoleh oleh saudari Raisa Dian Alberta. Dan nomor urut keempat dengan total nilai 5.795 diraih oleh Muhammad Syarif Reynada Syaputra. Kepada Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Aminin dibawa ke depan untuk memberikan piagam dan sertifikat. Baik, hari ini sampailah kita kepada wisudawan dengan 3 besar. Juara 3 dengan total nilai skor 5.800 diperoleh oleh Ananda Desi Putri Nadifa. Juara 2 dimenangkan dengan total nilai skor 5.850 oleh Ananda Ainun Wahya. Dan juara 1, the winner dari lulusan Tebik kelas yang ketiga dimenangkan dengan total nilai 5.900 dimenangkan oleh Muhammad Azam Firdaus. Kami persilahkan untuk Bapak Penasihat Masjid dan TBK Al-Ikhlas untuk memberikan piagam dan sertifikat. Selanjutnya dimohon untuk Bapak Hanafi Ustadz Aminin dan Ibu Ayu ke depan untuk sesi foto bersama pembina TBK Al-Ikhlas. Hitungan dari saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. Lagi 1, 2, 3.
Kami persilakan untuk kembali kepada pembina, penasehat, program pembina dan taklim lain. Selanjutnya akan ada sesi foto untuk ustadz-ustadz dan kita dibawa untuk ke tempat. Boleh meninggalkan tempat dengan ikhlas jika ada kepikiran mendadak. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ustadzul Aminin dan Bapak Hanafi selaku takmir dan penasehat dari TPK Al-Ikhlas. Baik hadirin, dengan acara wisuda TPK Al-Ikhlas yang ketiga, saya selaku pembawa acara mohon mundur diri, mohon maaf jika ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi pembagian raport kepada Bapak Ibu wali santri, dimohon untuk ke ustadz dan jirim masing-masing. Dan setelah itu ada sesi foto wisudawan dengan keluarga pribadi masing-masing. Terima kasih.